Shalom, selamat pagi untuk seluruh pemirsa GKPS TV yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali bertemu lewat firman Tuhan hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan, untuk itu marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami untuk anugerah kehidupan yang Engkau layakkan kami kecap dan rasakan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang akan kami dengar. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mempercayainya dan melakukannya. Sapalah kami ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengar dan menerima-Mu. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini adalah yang tertulis di kitab 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudara-saudara sekalian, hal yang paling penting yang mau dikatakan kepada kita oleh firman Tuhan pada hari ini melalui Rasul Paulus adalah dia mengangkat tentang inkarnasi Yesus. Sekalipun Yesus kaya, tetapi Yesus menjadi miskin. Ketika Yesus memiliki segalanya, kekuasaan, memiliki kemahakuasaan dan power yang luar biasa atas segala hal, atas semesta ini. Tetapi dia menjadi miskin. Dia mengesampingkan semua itu. Dia menjadi tidak berdaya. Di Yohanes 14 ayat 10, Yesus mengatakan, "Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Dia menjadi miskin, dia menyerahkan pikirannya secara totalitas kepada Bapa dan kehendak Bapa untuk dirinya." Di Matius 8 ayat 20 Yesus berkata, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Yesus menyerahkan seluruhnya. Walaupun dia kaya, namun demi kita, dia masuk ke dalam kemiskinan yang paling mendalam dalam kehidupan manusia. Dia memberikan dirinya secara tuntas, mencurahkan segala yang dia miliki untuk kita. Karena ia mengasihi miliknya sendiri, ia mengasihi mereka sampai kesudahannya. Saudara-saudara, inilah pola memberi yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Dan hari ini pola itu disampaikan oleh Tuhan kepada kita lewat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ini mengajarkan kepada kita bahwa memberi itu akan bermakna hanya ketika pemberian kita itu menjadikan orang yang kita berikan itu menjadi kaya. Memberi tidak pernah diarahkan ke dalam, melainkan selalu keluar. Memberi itu tidak pernah menguntungkan kita. Memberi itu adalah memperkaya orang lain. Kita akan mengklaim diri kita memberi ketika ada rasa sakit di hati. Ada torehan pengorbanan yang kita lakukan. Ketika bicara tentang memberi, dalam konteks bacaan kita, Paulus bukan berbicara tentang persepuluhan. Memberi adalah apa yang kita bawa kepada Tuhan, dan itu melebihi pemberian persepuluhan. Tuhan Allah kita mengharapkan setiap kita orang yang percaya untuk melakukan dua hal, yaitu memberi
dan melakukan persepuluhan. Karena itu, Paulus mengingatkan kita pada saat ini tentang keteladanan dalam memberi. Dia mengatakan, lihatlah apa yang dilakukan oleh orang Makedonia. Mereka telah menunjukkan kepada kita jenis pemberian yang diberkati oleh Tuhan, pola pemberian yang dilakukan oleh Kristus bagi manusia. Itulah yang dilakukan oleh orang Makedonia. Sebab kamu telah mengetahui kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa walaupun dia kaya, namun karena kamu dia menjadi miskin, supaya melalui kemiskinannya kamu menjadi kaya. Hal yang menarik adalah dikatakan sebab kamu mengetahui kasih karunia Tuhan. Landasan kita memberi adalah ketika kita sungguh-sungguh mengetahui, menyadari, dan menghidupi kasih karunia Tuhan. Menarik sekali, kasih karunia di sini adalah graceful. Ya, ada beberapa dalam bahasa Inggris, charity, mercy, kindness, goodwill, thanksgiving, dan reward. Semua itu adalah kata-kata yang mau mengungkapkan makna kasih karunia yang diangkat di dalam Alkitab kita. Tetapi khusus kata graceful yang berarti keindahan gerakan, keindahan, tindakan keindahan, kebaikan dan belas kasih Kristus. Itulah yang diminta oleh firman Tuhan hari ini. Ketika kita sangat familiar, sangat mengenal dan merasakan betapa indahnya kasih karunia Kristus. Sekarang, kata Paulus, bandingkanlah perbuatan pemberianmu dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan untukmu. Inilah kualitas memberi yang diinginkan oleh Tuhan bagi kamu. Bagi kita, bagi saudara dan saya. Kamu tahu kasih karunia keindahan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan untuk itulah kita bisa melakukan tindakan perbuatan untuk memberi kepada sesama kita. Memberi adalah pengorbanan. Dan kita melakukan itu karena Tuhan Yesus lebih dahulu melakukannya untuk kita. Tahukah saudara mengapa kita menjadi kaya? Atas pemberian Tuhan. Kita menjadi kaya karena kemiskinan Tuhan. Karena kita berada pada posisi ketika kita memilih untuk meneladani apa yang dilakukan oleh Kristus. Kehidupan Yesus ketika kita dipanggil untuk meneladani pelayanan, penyerahan dan pengorbanan Yesus Kristus untuk kepentingan orang lain, maka kita akan melihat mujizat dan kasih penyerahan diri yang mentransformasi, yang mengubah kehidupan kita dan orang yang kita tolong. Kamu telah menerima dengan cuma-cuma, berikanlah dengan cuma-cuma, kata Yesus di Matius 10 ayat 8. Mengakhiri renungan ini, saya mengutip pengalaman seorang misionaris yang datang ke Afrika. Dia bertemu dengan seorang kepala suku Afrika yang memilih untuk percaya. Sebelum dia dibaptis, lelaki tua kepala suku itu mengenakan begitu banyak gelang di tangan kiri dan tangan kanannya. Masing-masing gelang yang berornamen luar biasa itu mewakili wewenang yang ia miliki sebagai kepala suku. Beberapa gelang mewakili bidang-bidang tanah yang dia miliki.
Beberapa gelang mewakili kawanan ternak dan kekayaan yang dia miliki, melambangkan kepemilikannya atas desa, atas suku, dan harta bendanya. Ketika hari H, kepala suku itu akan dibaptis, sang misionaris membawanya turun ke danau. Kerumunan orang besar berada di tepi danau itu. Tepat sebelum misionaris itu membenamkan kepala dari kepala suku ini. Kepala suku itu mengangkat kedua tangannya agar orang-orang dapat melihat bahwa kedua lengannya sudah dalam keadaan kosong tanpa satu gelang pun. Semua gelangnya hilang. Dengan air mata menetes di pipinya, kepala suku itu memandangi pergelangan tangannya dan berkata, Yesus adalah pemimpin sekarang. Saudara-saudara, ketika saudara dan saya menjadikan Yesus sebagai yang utama dalam hidup kita, maka kita akan menyadari bahwa semua yang kita miliki benar-benar bersumber dan menjadi milik Kristus, sehingga kita rela dan membiarkan diri kita dibimbing untuk menggunakan seluruh apa yang Tuhan berikan. Tuhan berkati dalam hidup kita untuk kita memakainya secara berhikmat untuk hidup kita, untuk sesama, dan untuk kerajaan Allah di dunia ini. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami betapa kayanya kami. Karena Engkau dan seluruh perbuatan-Mu yang telah mengorbankan diri-Mu dan menjadikan kami kaya. Tolong kami Tuhan, berikan kami hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan. Menerangi hati dan pikiran kami untuk melihat kekayaan yang luar biasa yang telah Engkau anugerahkan ketika Engkau menyelamatkan, menebus kami dari kuasa dosa dan memberikan keselamatan kekal bagi kami yang melebihi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Sehingga Tuhan, kami boleh bersyukur dan bersuka cita melakukan kehendak-Mu, berbagi apa yang telah Engkau anugerahkan bagi kami, sehingga hidup kami menjadi berkat Tuhan setiap hari di sepanjang detak jantung kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam Kristus kami memohon. Amin. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. GKPS TV